Penyakit gonore. Menurut WHO, di tahun 2019, diperkirakan 1 juta orang terinfeksi infeksi menular seksual setiap hari di seluruh dunia. Gonore adalah infeksi menular seksual dengan penyebab bakteri nomor 2 di dunia. Penyebabnya adalah Neisseria gonorrhoeae, yaitu bakteri obligat seluler, bersifat gram-negatif, berbentuk diplococcus. Ditemukan oleh Albert Ludwig Sigismund Neisser pada tahun 1879 sehingga dinamakan Neisseria. Bakteri ini memiliki protein membran luar dan pili. Pili adalah suatu struktur seperti rambut yang memungkinkan untuk dapat melekat ke sel pejamu, lalu melakukan transfer material genetik di antara sel dan memungkinkan untuk bergerak. Pada laki-laki, sekitar 10% asimptomatis, dan pada perempuan 50% asimptomatis. Artinya, seseorang yang terinfeksi dan tidak bergejala, lalu tidak diobati, akan berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Pada laki-laki, gejala klinis yang dapat dilihat adalah adanya eksudat purulen atau uretra yang berwarna putih atau hijau atau kuning dari penis dalam 10-14 hari setelah terinfeksi dan disertai nyeri saat berkemih. Sedangkan pada perempuan, gejalanya tidak spesifik atau ringan. Dapat berupa duh vagina yang meningkat, yang bisa menyerupai sekret vagina akibat bakterial vaginosis, jamur, atau hormonal, bisa juga ditemukan nyeri saat berkemih ataupun sampai perdarahan. Hal ini menyebabkan infeksi Neisseria pada wanita sering terjadi misdiagnosed dengan infeksi vagina lainnya atau infeksi saluran kemih. Gonore dapat menyebar ke tuba falopi atau uterus, menyebabkan penyakit radang panggul, sehingga terjadi infertilitas maupun kehamilan ektopik, yaitu kehamilan di luar kandungan. Bisa juga menyebabkan infertilitas pada laki-laki meskipun jarang. Bila tidak diobati, gonore dapat menyebar melalui aliran darah yang disebut disseminated gonococcal infection atau DGI. DGI dapat berbahaya, menyebabkan artritis, artralgia, tenosinovitis, dan beberapa lesi kulit lainnya. Neisseria gonorrhoeae terutama berkoloni di mukosa urogenital, namun dapat juga berkoloni di mukosa mata, nasofaring, dan anus. Lalu bagaimana seseorang bisa terinfeksi Neisseria gonorrhoeae? Neisseria gonorrhoeae yang terdapat dalam sperma ditularkan saat ejakulasi akan melekat di epitel mukosa, kemudian bereplikasi dan membentuk koloni di permukaan epitel mukosa. Selanjutnya, Neisseria gonorrhoeae dapat melakukan invasi dan transitosis. Selama tahap inisiasi, Neisseria gonorrhoeae melepaskan fragmen peptidoglikan, lipooligosakarida, dan vesikel membran luarnya sehingga mengaktifasi sinyal Toll-like receptor dan nucleotide binding oligomerization domain containing protein, makrofag dan sel dendritik. Sinyal Toll-like receptor dan nucleotide binding oligomerization domain mengaktifkan faktor transkripsi inflamasi dan melepaskan sitokin dan kemokin. Pelepasan sitokin proinflamasi dan kemokin akan menarik leukosit polimorfonuklear atau neutrofil ke tempat infeksi untuk fagositosis. Sejumlah neutrofil inilah yang menyebabkan terjadinya eksudat purulen dan memungkinkan transmisi selanjutnya. Diagnosis gonore dapat ditegakkan melalui gejala klinis yang didukung dengan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan kultur pada medium Thayer-Martin, pewarnaan gram untuk menemukan diplococcus gram-negatif di antara sel polimorfonuklear, ataupun dengan pemeriksaan nucleic acid amplification test. Seseorang yang terinfeksi gonore sebaiknya diobati dengan antibiotik. WHO di tahun 2016 merekomendasikan ceftriaxone dan azitromisin, cefixime dan azitromisin,
ataupun spektinomisin sebagai pengobatan pada penyakit gonore. Perlu diingat bahwa yang diterapi tidak hanya pasien saja, tetapi pasangan seksual juga harus diterapi. Untuk hal ini dikenal istilah expedited partner therapy, di mana pasangan seksual diberi terapi melalui pasien, tanpa perlu ada gejala atau pemeriksaan fisik oleh dokter. Akhir kata, untuk mencegah penularan infeksi menular seksual, seseorang sebaiknya tidak melakukan kontak seksual bila sedang mengalami infeksi menular seksual dan sedang dalam pengobatan, kemudian tidak berganti-ganti pasangan seksual, lalu sebaiknya menggunakan kondom bila terpaksa melakukan kontak seksual dengan orang lain selain pasangan tetap, sebaiknya tidak mengkonsumsi narkotika, psikotropika, dan bahan aditif, serta menggunakan peralatan yang steril seperti jarum suntik dan lain-lain.